Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Giswandi. Saya mahasiswa Universitas Matul Anwar Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sedikit sharing tentang materi pembelajaran pendidikan matematika, di mana materi yang saya sampaikan ini mengenai fungsi atau pemetaan. Sebelum lebih jauh kita belajar atau diskusi sharing tentang fungsi pemetaan, kita harus tahu pengertian fungsi itu apa. Fungsi adalah jika setiap anggota A memiliki pasangan dengan anggota B dan setiap anggota memiliki tepat satu kawan dengan anggota B, maka dapat kita simpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Relasi seperti ini disebut fungsi atau pemetaan, di mana saya akan memberikan contoh yang namanya fungsi. Tadi kita harus ingat dari anggota A, himpunan anggota A dengan anggota B yang disebut dengan fungsi, yaitu setiap anggota A memiliki pasangan di anggota B. Misalkan saya memiliki himpunan A dengan anggota A, B, dan C, dan himpunan B memiliki anggota X, Y, dan Z, di mana anggota A dari A memiliki pasangan di himpunan B. A misalkan anggotanya berpasangan atau pemetaan dengan X, B dengan Y, C dengan Z, maka itu disebut dengan fungsi. Kenapa disebut dengan fungsi? Karena dari setiap himpunan anggota A memiliki pasangan di himpunan anggota B, seperti itu. Sedangkan kalau yang disebut dengan bukan fungsi, di mana dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, seperti ini. Misalkan di anggota himpunan A memiliki anggota A, B, dan C, dan di anggota himpunan B memiliki X, Y, dan Z. Sedangkan anggota A memetakan himpunan anggota B, A ke X dan Z, dan seterusnya B dengan Y dan C tidak memiliki pasangan. Itu disebut bukan fungsi. Kenapa disebut bukan fungsi? Karena dari anggota himpunan A itu memiliki pasangan dua dari himpunan B atau bercabang. Itu disebut bukan fungsi. Karena salah satu syarat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi khusus, di mana yang memasangkan setiap anggota A dengan anggota B, serta suatu relasi adalah fungsi atau pemetaan sebagai berikut, di mana yang pertama setiap anggota A memiliki pasangan di anggota B, dan yang kedua setiap anggota A dipasangkan dengan tepat suatu anggota di anggota B. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu notasi serta nilai fungsi. Bisa kita ambil contoh seperti ini, misalkan di anggota A dan anggota B seperti gambar yang telah kita lihat. Diagram di atas memberikan contoh atau gambaran suatu fungsi yang memetakan X anggota A ke Y anggota B, di mana notasi fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan X memetakan anggota Y, atau F sama dengan X ke anggota Fx. Fungsi F memetakan X anggota A ke anggota Y atau anggota B, atau di mana himpunan A kita sebut sebagai domain atau daerah asal, dan himpunan B kita sebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Sedangkan C anggota B yang memuat Y disebut rank atau daerah hasil. Dalam hal ini
Y sama dengan Fx itu disebut bayangan atau peta X oleh fungsi V. Variabel X dapat diganti dengan sembarang anggota himpunan A serta disebut sebagai variabel bebas, dan variabel Y anggota himpunan B yang merupakan bayangan X oleh fungsi F ditentukan bergantung pada aturan yang didefinisikan serta disebut variabel bergantung. Misalnya untuk fungsi Fx Ax plus B, sehingga untuk menentukan nilai fungsi X tertentu dengan cara menyubstitusikan nilai X pada bentuk fungsi Fx sama dengan Ax plus B. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang cara menyatakan suatu fungsi. Dalam menyatakan suatu fungsi kita dapat menggunakan 3 metode, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Sama seperti kita menyatakan suatu relasi, karena fungsi merupakan bentuk khusus dari relasi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Yaitu bagaimana cara menyajikan suatu relasi. D. Pembahasan selanjutnya itu menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Dalam menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, di mana banyaknya anggota himpunan A kita sebut sebagai N atau A sama dengan A, sedangkan banyaknya anggota himpunan B kita sebut sebagai N B sama dengan B. Maka yang pertama, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah BA. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah AB. Sehingga misalnya A sama dengan himpunan 1 dan 2, dan B yaitu himpunan A dan B. Maka NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 2. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah BA atau 2. Ini contoh dari pernyataan di atas. Ada 4 pernyataan. Ini lihat ya teman-teman. Dari fungsi juga ada beberapa yang harus kita ketahui, di mana ada onto dan into, yaitu di mana fungsi surjektif atau onto, setiap X yang ada di domain memiliki pasangan di kodomain surjektif. Itu pengertian dari surjektif atau onto. Sedangkan injektif atau into, setiap domain di A tepat memiliki satu di kodomain B, dan kodomain memiliki satu di domain. Dan yang ketiga itu bijektif atau harus surjektif dan bijektif, seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.